Sebagai Chief Investment Officer Danantara, tentu kan ini juga ada, tentu salah satu tugasnya adalah bagaimana membuat Indonesia menarik sebagai tujuan investasi, dan juga bagaimana investasi secara portofolio ataupun secara investasi langsung FDI bisa menggerakkan ekonomi. Mungkin ada pendapat Pak Pandu, silakan Pak. Makasih, pertama-tama terima kasih pada Bursa, nih acaranya luar biasa. Pasar modal untuk rakyat, satu pasar berjuta peluang. Tepuk tangan dulu nih ke Bursa nih, luar biasa. Karena tadi saya masuk melihat, wah anak-anak SMA dari Jakarta, luar Jakarta pada datang dan juga dapat makan gratis kayaknya. Makanya semangatnya luar biasa juga, di belakang semua ada makanan-makanan dari para member Bursa. Jadi ini senang karena pagi-pagi bisa happy, hari Jumat bisa bertemu sama para pemain Bursa, bisa saling belajar, tapi juga isi perut harus juga tetap ada ya Pak ya. Jadi ini terima kasih kepada Bursa membuat acara yang menurut saya bagus sekali untuk bersosialisasi. Nah ini saya pertama-tama mau update dulu, terima kasih juga mengundang kami di Danantara, mungkin institusi yang masih sangat muda. Kita sekarang mau lapor Pak Inarno, kita kan dulu waktu pertama kali mulai bertiga, saya, Pak Rosan, Pak Doni, sekarang kita udah hampir 300 orang Pak. Dan kita memang sekarang baru mulai nih untuk melakukan investasi, baik di dalam negeri dan juga memang bisa di luar negeri. Jadi saya pertama-tama juga mau melapor, memang kita akan berinvestasi sebagian besar untuk tahun ini 80% di dalam negeri. Dan memang sebagian kayak kemarin Pak Menkyu sebut, kita juga akan berinvestasi baik di pasar publik, baik itu di obligasi, baik juga di pasar modal, di equity. Jadi itu mungkin pertama Pak, untuk tahun ini, walaupun tahun ini hanya ada tinggal 10 minggu, tapi kita akan mulai beraktivitas, akan aktif. Mungkin pembicaraan tadi dari Pak bisa dibilang the world is a different place, di mana geopolitik sangat tinggi, itu mungkin yang level seriusnya. Saya juga tidak mengira waktu pertama kali join Danantara ini seperti apa efeknya. Dan memang ini suatu terobosan baru di mana kita sekarang harus mengelola seluruh aset BUMN, ada 1063 Pak, 1063. Yang kemarin juga kita sebut over time akan kita konsolidasikan menjadi di bawah 200. Dan fokus utama dari sisi Danantara, dari sisi pengelolaan aset BUMN adalah to manage it as a business and make it profitable, dan kalau bisa memang untuk yang sudah kelas Indonesianya udah paling bagus menjadi kelas dunia, dan yang belum menjadi kelas nasional untuk menjadi kelas nasional. Dan dengan itu memang akan banyak perubahan fundamental yang terjadi di mana kita akan mencoba memajukan, dan di sini peran pasar modal menjadi sangat penting karena untuk private market berkembang, kita memerlukan pasar modal yang semakin dalam. Saya tahu saya sering bicara sama Pak In, sama Pak Dirut, bagaimana memperdalam pasar modal, di mana kami di Bursa, di Danantara bisa membantu, kita ingin membantu. Nah itu dua, satu memang dari sisi demand, kedua tentunya dari sisi supply Pak. Karena memang kita ingin lebih banyak lagi nanti perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Danantara yang siap untuk masuk menjadi pemain atau menjadi emiten yang baik di bursa. Dan di sini kita bisa juga melakukan capital recycling, itu juga menjadi sangat penting. Nah ini kebetulan kita ngomong soal bursa, saya ini cinta bursa karena ayah saya almarhum juga besarnya di bursa, saya juga sempat jadi komisaris di bursa, jadi cintanya dalam kalau udah soal bursa. Jadi welcome back Pak. Iya Pak, makasih Pak diundang. Jadi kalau udah bursa yang undang, saya pasti siap gerak lah, dimanapun saya pasti siap gerak. Nah, keinginannya Pak memang boleh nggak kita nih bareng-bareng bagaimana memperdalam bursa. Ini bagus, salah satu cara untuk menarik adik-adik yang muda. Kita juga ingin investor makin besar, jadi salah satunya saya udah mulai ngomong dan mungkin di sini kita bicara bagaimana memperdalam daily trading Pak. Dari sekarang mungkin 1 miliar per hari, yuk kita bisa nggak jadi 5, 8 miliar per hari. 1 miliar dolar per hari. Per hari, bisa nggak kita naikin. Dan ini memang betul kata Pak Raden, we have to strengthen di internal kita dulu. Whether it's through perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Danantara, apakah itu nanti pension fund yang ada, bagaimana kita bisa menggerakkan institusi. Dan juga memang sekarang udah bagus 4 tahun terakhir pendalaman kepada masyarakat, ya kita coba dalamin lagi Pak. Karena menurut saya menyimpan atau menabung di pasar modal tuh pasti bagus.
ya kan, long run tapi. Nah di sini makanya kalau bisa dengan adik-adik yang ada di sini, yuk kita saling belajar, membeli saham, bagaimana kita menabung di pasar modal, karena saya yakin instrumen pasar modal ini akan adalah salah satu yang paling baik pilihan secara long term. Menurut saya investasi ke depan itu harus menyangkut dua hal. Satu mengenai environment dan sustainability, dan kedua menyangkut penggunaan teknologi dan AI lah, which is now the buzzword. Dan ini sangat penting karena dua-duanya menyangkut berkesinambungan dan juga meningkatkan produktivitas per kapita. Jadi ini secara garis besar ya Pak ya. Jadi saya kasih contoh kemarin 2 minggu lalu, masalah terbesar yang ada nih 10 tahun terakhir sampai unek-unek saya pribadi itu soal masalah udara, masalah cuaca, masalah sampah. Ya, ini alhamdulillah Pak Presiden sangat fokus ke sana dan dia melakukan perpres yang sekarang bagaimana kita mencoba solve dengan membuat suatu masalah ini menjadi solusi, yaitu program waste to energy menggunakan insinerator yang sudah sukses di kota-kota maju di dunia. Jadi kami announce 2 minggu lalu bahwa kami di Danantara akan bantu menggunakan proses ini dan juga akan bantu financing, baik itu dari sisi equity ataupun debt. Alhamdulillah kami dapat lebih dari 200 perusahaan sekarang, baik di luar negeri dan di dalam negeri yang tertarik untuk masuk, berinvestasi dan membangun. Nah di sini kita mengubah secara fundamental, tidak ada lagi namanya tipping fee. Semuanya pindah ke pusat pada pakai satu harga. Jadi harganya masuk nih secara komersial. Tapi keinginan kami adalah 3 hal. 1, memiliki kemampuan teknis membangun. Paling penting itu. Dan teknis itu termasuk teknologi. Kedua, kemampuan penjagaan lingkungan yang sustain. Karena memang yang kita coba solve ini adalah masalah lingkungan. Jadi jangan lupa ini bukan untuk hanya solely mencari uang. Ini untuk solve masalah lingkungan yang ada di kota-kota besar termasuk di Jakarta. Dan ketiga, memiliki financial capacity dan pengalaman yang cukup. Jadi ini mungkin ada 3 hal yang perlu dipenuhi. Ya alhamdulillah interestnya baik dan memang kebetulan sebagian besar memang dari developed markets. Jadi negara yang sudah PDB per kapitanya sudah maju. Jadi ini juga bagus. Kami akan coba dari 10 titik, 10 kota. Insya Allah akhir tahun ini kita sudah bisa mulai. Dan semoga dalam waktu 2 tahun sudah mulai jalan itu waste to energy di 10. Totalnya ada 33 kota. Memang it's a big ambitious program. Ini kebetulan merupakan program waste to energy terbesar di dunia secara kolektif. Tapi ini kan banyak sekali private partnership. Karena banyak sekali private market akan masuk baik dari sisi debt dan sisi equity. Jadi kalau bisa dibilang saya rangkumkan, di sisi Danantara kita berinvestasi number 1 has to have commercial return, tapi kita ingin juga memiliki economic return. Apakah economic return itu? Contohnya job creation, contohnya soal carbon avoidance, ya kan, jadi kita bisa pengurangan dari sisi carbon, pengeluaran karbon, dan hal-hal lain yang menyangkut masalah lingkungan. Jadi itu adalah North Star-nya kami. Dan memang penggunaan teknologi AI dan juga penyangkutan soal environment and sustainability adalah hal-hal yang sangat penting buat kami. Jadi kan kalau bisa dilihat makeshift kita sebenarnya ada 2 sovereign fund ya, tapi spesifik ke Danantara kita memang lebih mirip seperti Temasek, seperti EDQ, di mana mereka memiliki BUMN-BUMN yang ada di negara sana. Nah kita akan mengikuti juga bagaimana sih cara mereka melakukan pelaporan, transparansi dari sisi laporan dan informasi. Jadi ini mungkin yang akan kita lakukan bagaimana untuk kita juga bisa bersaing dengan other leading sovereign wealth fund Pak. Jadi itu mungkin bisa disebut nantinya transparansi, setelah nanti akhir tahun kita tentu akan membuat laporan, etc. Tapi sesuai dengan standar other sovereign wealth fund. Jadi kalau ngomong standar kita harus melihat standar yang ada di luar negeri dan memang keinginannya Pak Presiden adalah ini has to be a global institution and a global fund. Itu salah satu cara pemikiran yang ada. Dan ini bagus, kenapa? Karena ingin untuk, kalau saya secara pribadi melihat Danantara ini seperti human capital bank Pak.
Jadi dari 300 orang yang sudah ada itu bisa dibilang ada dari 9 kewarganegaraan. Jadi nggak semuanya orang Indonesia. Tapi cara melihat saya tentu selalu memfokus pada orang Indonesia. Tapi sebagai contoh, kalau nggak ada orang Indonesia yang bisa mengisi, saya cari diaspora Indonesia. Kalau tidak ada diaspora Indonesia, baru saya cari yang orang dari luar negeri. Itu cara pemikiran saya.